Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Saat itu, di tahun 2018, aku bekerja di salah satu perusahaan kapal pesiar terbaik di dunia. Nama perusahaan itu adalah Holland America Line, sebuah perusahaan kapal pesiar yang melayani perjalanan dengan rute keliling dunia atau benua. Perusahaan itu didirikan pada tahun 1800-an. Jadi maklum, kalau arsitektur di kapal ini terkesan kuno namun elegan. Aku sebagai anak muda yang saat itu berusia 26 tahun merasa sangat bangga sekali karena bisa bekerja di sana. Apalagi sebagai seorang koki, posisi yang jarang didapatkan orang. Dimulai dari perpamitan pada orang tua, sanak saudara, dan para sahabat, aku memulai perjalanan di bulan Juni tanggal 26 tahun 2018. Dari Solo aku menuju Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta. Di bandara itu, aku bertemu dua orang yang akan berangkat juga ke kapal pesiar yang sama. Mereka kupanggil Zul dan Hasan. Pertemanan terjalin di sana. Dari Jakarta kami menuju Hong Kong. Setelah transit di Hong Kong, kita menuju Bandara Seattle, Washington DC di USA. Ini pengalaman pertama aku berada di sana, bisa bertemu orang dari berbagai negara. Dan setelah menunggu selama 4 jam, akhirnya aku naik pesawat terakhir menuju ke Chican, sebuah daerah di negara bersalju Alaska. Setelah sampai di sana, kami menginap di hotel beristirahat semalam. Keesokan paginya setelah sarapan, kami diantar oleh pemandu atau guide menuju kapal yang sudah menunggu di dermaga, yang ternyata letaknya tidak jauh dari bandara. Ketika sampai di sana, aku sangat terpana melihat betapa megahnya kapal tersebut. Kapal yang menjadi tempatku bekerja bernama MS Noordam, salah satu kapal pesiar berukuran besar yang bisa menampung 6.000 penumpang, termasuk para kru kapal. Aku mengamatinya dengan decak kagum. Tampak sangat kokoh dan besar. Rasanya sudah tidak sabar kakiku ini untuk berkeliling ke seluruh bagian kapal. Setelah jembatan penyangga untuk kru diturunkan dari kapal, aku pun segera lapor ke security bahwa aku adalah salah satu kru baru. Akhirnya aku bersama kedua temanku, Zul dan Hasan, berpisah di koridor kapal. Kami menuju tempat bertugas masing-masing, yang pastinya nanti akan sering bertemu untuk berbagi cerita mengusir rasa bosan. Tidak lama kemudian, aku didatangi oleh supervisor cook atau SPV koki. Dia bernama Marlon, berkewarganegaraan Filipina. Lelaki yang sangat ramah itu mengantarkan aku untuk mengambil kunci kamar.
Lalu dia tunjukkan padaku keberadaan kamar yang akan aku tinggali, di mana kamar itu terletak di dek Sidian. Setelah aku berganti pakaian seragam, Marlun mengajak berkeliling kapal. Dia memperkenalkan padaku tiap-tiap bagian kapal, yang ternyata benar, kapal itu di dalamnya sangat megah. Dimulai dari dapur yang ada di setiap dek. Dengan total kru dapur ada 300 orang yang berasal dari berbagai negara. Dan perwakilan dari Indonesia hanyalah aku. Sungguh suatu kebanggaan dan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Setelah dari dapur kami berkeliling ke atas. Di sana merupakan tempat para tamu melakukan berbagai kegiatan. Tampak semua barang di sana, baik itu meja maupun patung, terlihat antik dan mewah. Benda-benda klasik yang mungkin nilainya sangat tinggi. Aku hanya melihat semua dengan decak kagum. Setelah menyisir setiap sudut kapal, aku istirahat sejenak sebelum mulai bekerja. Beberapa hari di atas air, aku merasa pekerjaan di kapal pesiar sungguhlah berat. Dibutuhkan kondisi fisik yang prima. Karena di sana kita bekerja bagi kuda, benar-benar memeras tenagaku. Tapi semua tidaklah sia-sia, karena gajian yang diberikan sangat besar nominalnya. Aku kembali ke kamar dalam keadaan lelah. Setelah selesai mandi, kulihat layar monitor. Ternyata aku sedang berada di perairan Alaska yang sedang menuju ke Honolulu, Hawaii. Setelah itu aku memutuskan untuk tidur. Karena sekujur tubuhku diliputi rasa capek, jadi tidak perlu waktu lama untuk terlelap. Beberapa menit kemudian aku merasa antara sadar dan tidak sadar. Aku mencoba membuka mata, tapi tidak sedikit pun aku mampu melakukannya. Bahkan telingaku serasa tuli, tidak mendengar suara apapun di sekeliling. Sementara tubuhku sangat kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Sekitar hampir 10 menit aku merasakan hal tersebut, hingga terdengar suara umpatan dalam bahasa Filipin. Putanginamu, yang berarti sialan. Suara itu nyaring di telingaku. Kemudian samar-samar disusul dengan suara tangisan dari seorang lelaki. Dengan sekuat tenaga, aku terus mencoba melawan apa yang menimpa aku. Tapi mataku serasa semakin berat. Tenagaku juga makin lemah dan memaksaku berhenti bergerak. Hingga semua menghilang dan aku kembali terlelap seperti dihipnotis. Keesokan harinya aku kembali bekerja seperti biasa. Kejadian semalam aku lupakan dan kuanggap sebagai mimpi buruk saja. Aku menikmati bekerja bersama dua rekanku yang berasal dari Filipina. Raymond dan Chris saling bercanda juga bercerita sambil bekerja. Dan cerita itu mengarah pada satu tempat, di mana di kapal ini tempat menyimpan daging jadi satu dengan kamar mayat. Mendengar itu, aku jadi merinding sendiri. Membayangkan betapa jijiknya saat makan daging. Beda dengan dua kawanku itu yang tidak pernah mau makan daging. Mungkin karena mereka sudah tahu ada bau mayat di daging-daging yang dimakan. Aku terdiam mendengarkan mereka bercerita tentang beberapa mayat yang ditaruh di sana. Dan ada satu kisah yang membuatku bertanya pada mereka, yaitu tentang mayat seorang yang ditemukan bunuh diri. Seorang pemuda yang berasal dari negara mereka juga merupakan kru kapal. Menurut mereka, pemuda itu gantung diri karena beban pekerjaan yang dilimpahkan padanya. Belum lagi kabar dari keluarga yang istrinya diketahui berselingkuh. Dia pun stres dan bunuh diri. Yang ternyata
kamarnya adalah kamar yang kutempati. Aku pun teringat akan kejadian semalam. Lalu aku ceritakan apa yang kualami pada mereka. Tampak mereka terbiasa mendengar ceritaku, seolah mereka sudah terbiasa dengan cerita semacam itu. Dan benar saja, Chris bilang kalau gangguan itu selalu ada di kamar yang kutempati. Kamar yang menjadi tempat bunuh diri dengan cara menggantung. Chris juga bilang kalau tidak ada yang mau menempati kamar itu. Dan dikarenakan semua kamar sudah penuh, jadi aku tidak bisa pindah dan hanya bisa menempati kamar tersebut dengan berat hati. Aku kuatkan mental untuk menghadapi segala gangguan. Kuyakinkan diriku sendiri bahwa aku datang untuk bekerja mencari uang. Jadi cerita seram semacam kuanggap angin lalu. Tak terasa, 6 bulan sudah aku bekerja di kapal. Dan selama itu gangguan-gangguan di kamar mampu kulewati dengan tenang. Aku sudah menganggap biasa setiap kali mendengar suara aneh. Juga saat tubuhku kaku, aku hanya pasrah dengan berdoa sepenuh jiwa. Hingga perlahan, gangguan itu pun hilang dengan sendiri. Selama 6 bulan itu, berbagai tempat yang ada di dunia ini sudah kujejaki. Antara lain, Kanada, Hawaii, Amerika, Australia, New Zealand, dan Papua Nugini. Semua memberikanku pengalaman yang tidak akan terlupakan. Baik kenangan indah maupun kenangan horor. Dan yang pasti, aku mampu mengangkat ekonomi keluarga yang diserang krisis. Bahkan masih ada sisa yang kusimpan untuk menikah nanti. Aku mendapat shift malam yang diharuskan bekerja di dek B. Tempatku bekerja sehari-hari bersama Chris dan Raymond di tempat pemotongan daging. Aku yang bekerja sendiri menyalakan Walkman untuk mengusir jenuh. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang orang bule tinggi besar masuk ke tempat kerjaku. Dia menyuruh aku agar mematikan musik dari Walkman. Katanya para penghuni kamar sebelah tidak bisa tidur nyenyak termasuk dia. Akhirnya musik kupelankan. Lelaki itu pun keluar meninggalkanku. Setelah aku berpikir tentang hal itu, aku menjadi merinding sendiri. Ini kan dek B, tidak mungkin ada kamar tamu, kecuali... Batinku dengan pikiran ngeri. Jelas, kalau yang dimaksud bule itu adalah kamar mayat. Dia berasal dari kamar penyimpanan daging itu. Seluruh tubuhku terasa lemas, keringat dingin mengucur deras, dan jantung berdebar begitu keras. Keesokan hari setelah tugasku usai, ku beranikan diri untuk mengecek ke ruangan sebelah. Tampak ada pintu besi besar bertuliskan freezer. Saat aku masuk ke dalam, ada sebuah pintu lagi yang bertuliskan morgue, yang berarti kamar untuk menyimpan jenazah selama di kapal. Di ruangan itu tercium aroma formalin yang sangat menyengat, yang membuatku ngeri sendiri dan segera beranjak meninggalkan ruangan itu. Kini sudah 8 bulan aku bekerja, yang berarti sebulan lagi aku akan kembali ke negara yang tercinta, Indonesia. Dan akan melepas rindu dengan keluarga di Solo. Malam ini, aku mencari angin dan merokok di dek luar. Tempat favoritku di saat suntuk dan merasa bosan dengan pekerjaan. Terkadang dua temanku, Hasan dan Jul, juga berada di sini denganku. Kuhisap rokok kuat-kuat melawan hembasan angin.
Sambil memandangi gelapnya lautan, kurasakan sungguh sejuk sekali malam ini. Di mana posisi kapal sedang berada di perairan Tasmania dengan air laut tampak tenang. Dalam kesendirianku itu, tiba-tiba ada perempuan berlari melewatiku. Dia berhenti dengan jarak tidak jauh dariku. Kulihat di remang-remang wajahnya yang cantik. Mungkin blasteran Asia dan Eropa. Tubuhnya yang aduwe dan sintal benar-benar menjadi pemandangan indah. Tetapi lamunanku menjadi sesuatu yang mencekam. Aku melihat dia menaiki pembatas kapal. Disusul kemudian dengan berteriak dan seketika itu dia melompat. Segera aku berlari ke arahnya dan menolong. Dan di saat yang tepat, ketika aku ingin menjeburkan diri ke laut, tiba-tiba ada tangan yang sangat kuat menyengkeramku dari belakang. Ditariknya aku dengan kuat menuju ke tengah dek kapal. Kamu sudah gila. Ternyata dia adalah Hasan. Dia berkata kalau perasaannya tadi tidak enak. Lalu berjalan-jalan untuk menenangkan pikirannya menuju dek di mana ada aku di sana. Saat dia hendak mendekati aku, tiba-tiba saja aku berlari dan hendak melompat ke lautan. Untung masih dalam jangkauan tanganku, ucapnya yang disusul bertanya padaku. Dia menanyakan tentang apa yang hendak kulakukan dengan hal berbahaya tadi. Sebelum aku menjawab, datang seorang senior mendekat. Mungkin dia juga lagi suntuk hendak menenangkan pikirannya. Di saat itulah aku menceritakan kalau hendak menolong seorang wanita yang melompat. Wanita blasteran itu dengan tiba-tiba menjeburkan diri ke lautan, yang sontak membuat naluriku ingin menolongnya. Pria senior di dekatku menceritakan kalau wanita itu adalah penghuni paling tua di kapal. Orang-orang menyebutnya The White Lady atau si wanita bermuka pucat. Sosok itu sering menampakkan diri, bahkan sudah menelan beberapa korban jiwa. Semua peristiwa yang terjadi pada korban sama, mereka melompat lalu tenggelam. Mendengar cerita tersebut, aku merasa sangat bersyukur. Tuhan sudah mengirim Hasan untuk memberiku umur yang lebih panjang. Dan setelah pertemuanku dengan White Lady ini, berakhirlah pengalamanku bertemu hantu di kapal pesiar MS Noordam. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.